Pernah nggak sih lo ngerasa kalau sekarang itu kita hidup di zaman yang serba gak pasti? Apa yang udah direncanain sekarang belum tentu bisa terlaksana di masa depan. Jangankan buat masa depan. Kadang rencana kita buat besok atau lusa aja suka nggak terlaksana sesuai dengan rencana kita. Nah, karena kondisi yang serba gak pasti ini, mungkin beberapa dari kita jadi susah untuk punya harapan yang baik. Akhirnya kita malah ngebayangin hal-hal buruk yang bakal terjadi di masa depan. Overthinking lah istilahnya. Besok gimana ya? Kalau besok hal buruk terjadi, terus gimana? Nah, lama-lama kita pun jadi punya pikiran yang gak sehat buat diri sendiri. Terus gimana dong mengatasinya? Gimana nih caranya supaya kita tetap punya harapan baik ketika memang kondisi sekarang lagi kurang baik dan memang banyak ketidakpastian? Well, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa tahu gimana caranya supaya lo bisa berharap dengan benar dan supaya lo bisa mengurangi overthinkingnya dan bisa mengurangi rasa cemas tentang masa depan. Di video kali ini gue bakal ngejelasin satu konsep yang namanya adalah learn hopefulness. Konsep ini keluar dari buku yang ditulis oleh Dr. Dan Tomasulo, seorang pakar positive psychology. Nah, di sini Dr. Dan Tomasulo ini ngebahas soal konsep hope atau harapan. Menurutnya, harapan ini adalah keadaan kognitif yang positif. Nah, hope ini, keadaan kognitif yang positif ini, itu nunjukin rasa tekad kita supaya kita bisa sukses dan kita bisa memenuhi tujuan kita di masa depan. Maksudnya gimana? Well, hope di sini itu lebih dari hal yang ada di pikiran, lebih dari keinginan doang, tapi juga nekenin ke aksi atau hal konkret yang bisa orang itu lakuin buat mencapai tujuannya. So, ketika lo mau ngebangun sebuah harapan, ada sesuatu yang perlu lo lakuin. Fokus sama aksi dan hal yang bisa lo kendaliin. Kenapa? Dengan aksi itu ya, lo bisa mencapai hidup yang sesuai dengan apa yang lo harapkan dan lo pengen. Jadinya, ini bakal lebih memungkinkan buat tujuan lo supaya tercapai. Nah, makanya nama konsep ini adalah learn hopefulness. Kalau misalnya ini kita bawa ke contoh kondisi pandemi saat ini, lo mungkin ngerasa susah buat berharap gitu. Kalau misalnya pandemi ini bakal cepet selesai. Kenapa ya? Karena lo ngerasa nggak punya kendali mungkin. Atau lo gak bisa ngontrol pandemi ini kapan selesai, atau ya apakah akan memburuk atau enggak. Tapi ya lo sebenarnya kan bisa gitu, berharap buat nggak kena COVID gitu ya. Karena lo bisa ngontrolnya. Dengan apa? Dengan ngejaga diri, dengan minum vitamin, makanan yang sehat gitu ya, pakai masker, dan jaga jarak juga gitu. Jadi intinya konsep dari learn hopefulness ini ya sebenarnya berharap aja tuh nggak cukup. Perlu ada rencana aksi yang bisa lo lakuin. Nah, hal yang menarik juga adalah ketika lo berharap buat hal yang lebih baik buat lo di masa depannya, lo juga lagi belajar buat mencintai dan menghargai diri sendiri lebih dalam. Kenapa jadi mencintai dan menghargai diri sendiri? Well, riset itu nemuin kalau misalnya berharap itu atau hoping itu ngasih banyak dampak positif ke diri kita. Contohnya misal, tingkat kebahagiaan kita bakal ningkat gitu ya, performa kita bakal ningkat di kerjaan atau di akademis, dan resiko kita buat meninggal cepet juga bakal berkurang. Nah, ini adalah hal-hal yang bikin kita jadi lebih sejahtera ke depannya, dan bikin kita lebih sehat mental. Terus gimana nih cara buat ngebangun, ya, buat learn hopefulness ini gitu? Well, ada beberapa tips yang bisa lo terapin. Pertama, lo bisa mulai dengan kalibrasi tujuan lo. Ketika lo berharap bahwa tujuan lo bakal tercapai, ya coba juga gitu buat tujuan yang lebih fleksibel. Supaya apa? Supaya lo bakal lebih termotivasi untuk mencapainya. Cara kedua, coba lo hargai setiap hubungan baik yang lo bentuk bareng orang-orang terdekat lo. Nah, ini mungkin kadang disepelekan sama banyak orang. Beberapa dari lo nggak ngelakuin ini. Tapi cara ini bisa ngebuat harapan dan nambah keyakinan kita kalau harapan itu bakal terjadi. Kenapa? Karena kita juga dapat support gitu dari orang terdekat kita. Ketika kita punya harapan tentang masa depan, dan kita bisa ngejaga hubungan kita dengan orang lain, secara gak langsung orang lain pun akan ngedukung kita untuk mencapai harapan itu. Jadi coba deh maksimalin untuk mempertahankan hubungan lo dengan orang yang lo rasa sebagai bagian dari support system lo. Cara ketiga adalah lo bisa coba untuk mulai untuk mengekspresikan rasa syukur gitu, gratitude, kebaikan, dan kasih sayang ke dalam diri lo. Harapan itu bakal terus tumbuh kalau misalnya disertai dengan hal-hal positif, kayak misalnya 3 poin yang di atas. Dengan kayak gitu ya harapan ini bakal terus-menerus berjalan gitu. Dan ya cobalah bersyukur atas pencapaian sekecil apapun. Jadi coba kasih afirmasi, coba untuk ya be grateful aja sih dalam hal-hal kecil yang memang lo lakuin ataupun progres-progres kecilnya gitu. Biar lo juga ngerasain dan bersyukur atas setiap progres sekecil apapun yang lo capai setiap harinya gitu. Itu juga alasan kenapa nama kita 1% ya. Kenapa 1%? Karena kita percaya bahwa ya untuk mensyukuri progres gitu sebenarnya cukup dengan ya lo berkembang menjadi lebih baik ya seenggaknya 1% setiap harinya gitu. Nah, kadang tapi ya menyayangi diri sendiri ini masih sulit dilakuin. Jadinya banyak orang yang susah untuk berharap dengan baik gitu. Susah buat orang untuk punya yang namanya learn hopefulness.
Apalagi ya skill kayak gini tuh nggak pernah kan diajarin di sekolah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak perlu khawatir karena ya 1% ada di sini buat lo ya untuk ngasih ya pengajaran tentang hal ini ya, karena basically kita life school kan. Kita pengen ngajarin berbagai macam hal penting yang belum diajarin di sekolah gitu. Nah, salah satunya adalah gimana caranya supaya lo bisa belajar untuk mencintai dan menghargai diri sendiri gitu. Which itu adalah salah satu skill buat lo ya supaya mengurangi overthinking dan ya bisa self love gitu sama diri lo. That's why kalau saran gue, kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo masih sering overthinking, lo masih sering nyalahin diri lo sendiri, lo masih cemas sama berbagai keadaan, saran gue lo mulai belajar self-love di webinar 1%. Nah, webinar ini bakal diadain tanggal 14 Februari buat nemenin lo untuk belajar tentang self-love. Jadi 1% bakal ngadain webinar self-love nih, supaya lo bisa mulai belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Ya sama kayak judul webinar ya, mencintai dan menghargai diri sendiri. Nah, ini webinar ini tuh bakal diadain di hari Valentine, dan kalau misalnya Valentine identik dengan ngerayain hari itu dengan orang yang lo sayang gitu ya, coba deh buat lo juga untuk ngerayain hari Valentine ini dengan diri lo sendiri gitu, dengan belajar buat ya self love gitu dan ngehargain diri sendiri. Di webinar ini bakal ada Kak Dila, salah satu psikolog 1%, dan juga Mahari, salah satu mentor 1%. Nah, kedua pembicara ini sebenarnya udah ahli banget buat ngebahas tentang topik self love gitu, atau mencintai diri sendiri. Dan mereka pastinya bakal bantu lo buat ngelewatin masalah yang mau lo selesain. Salah satunya kalau lo ngerasa bahwa selama ini lo tuh sering banget berpikir negatif tentang diri sendiri gitu. Dan ya lo bakal belajar gimana caranya buat mencintai diri. Nanti lo bakal bisa diskusi sama pembicaranya langsung, lo juga bakal bisa ngenalin diri lo nih sebenarnya lo tuh kenapa gitu, apa masalah lo dan gimana mengatasinya. Karena selain webinar lo juga bakal dapet psikotes, bakal dapet worksheet, dan juga diskusi lewat komunitas Telegram, biar lo semakin bisa buat ngejawab pertanyaan yang ada di kepala lo soal diri lo dan gimana caranya biar bisa self love gitu. Nah, kalau misalnya lo tertarik, lo bisa pakai nih kode promo yang tertera di layar ini. Khusus buat lo yang nonton video ini, lo bisa dapat kode promo ini untuk dapat potongan harga tiket webinar sampai dengan 25.000. Atau lo juga bisa klik langsung link yang udah gua taruh di description box. Siapa tahu memang ada yang cocok buat lo. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bikin lo punya harapan baik ya, bikin lo belajar untuk punya harapan, learn hopefulness, dan bisa bikin lo mengurangi pikiran negatif ya, dan ya self love gitu buat lo untuk kedepannya. Oke? Akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik ya. Seenggaknya 1% setiap harinya. Well, sekian dari gue ya. Gue Evan dari 1%. As always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.